semuanya, jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang kembali di video saya. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan review, kita akan unboxing, kita akan cobain satu crossover aktif dari Aslay tipe CX 3400. Tuh lampunya banyak banget itu. Bisa dua two-way stereo, 3-way stereo, dan 4-way mono. Seperti apa fitur-fiturnya? Ayo kita bongkar bersama-sama. Come on. Nah ini teman-teman, tampak full semuanya ya. Yang atas tampak depannya semuanya, lampunya banyak tuh. Kemudian yang bawah tampak belakangnya. Ini input, output, output. Bisa 2-way stereo, 3-way stereo, dan 4-way mono. Coba kita lihat menunya lebih dekat. Nah teman-teman, ini channel 1 ya. Channel 1 ini inputnya. Ini low cut, ini frekuensi low mid, ini low output, ini low delay, ini low output, ini mid output, ini high output, ini CD horn, ini buat Twitter ini, kalau dipencet ini twitternya dikenceng. Ini channel 2, input, frekuensi low, frekuensi mid, low delay, low output, mid output, high output, dan ada limiter. Ini limiter ya. Ini threshold segini. Coba kita nyalain semua. Ini lampunya nyala semua. Ini tuh nyala semua. Ini balikin pasnya ini. Nah ini mute high, mute mid, mute low cut, CD horn, mute high, mute mid, mute low, low cut. Nah tuh semua teman-teman nyala semua ya. Tuh semuanya nyala lampunya. Oke, kita lihat bagian bawah. Ini input channel. Ini buat crossover. Misalnya di sini nih, ini kan ada 1 kali, ini ada 10 kali. Kalau seandainya ini dipencet, ini berarti frekuensi ini akan naik 10 kali lipat. Misalnya taruh di ini kan udah ada kan nih. Nih 120 Hz. Kalau ini dipencet, yang ini dipencet jadi 10 kali, berarti jadi 1,2 kilo. Jadi kalau nggak dipencet, dibiarin ke ini, berarti dia cuman 120 Hz gitu, buat menaikin potongan frekuensi. Sama di sini juga ada channel 2. Nah ini buat pemilihan menu ya teman-teman. Crossover ini gampang sekali kalau untuk stereo dan mononya. Teman-teman ikutin ini aja nih. Kalau yang kiri dipencet, dia akan two-way mono. Coba kita tes ya. Nanti akan ikutin petunjuk lampu aja. Lampu ini yang nyala. Berarti yang akan berfungsi yang lampu yang nyala aja. Sekarang posisi kan lampu nyala semua, posisi di 3-way stereo. Coba kita pencet bagian kiri, posisi kayak gini. Nah gini. Two-way stereo berarti yang kanan dipencet. Nah, kanan dipencet kayak gini, posisi kayak ini ya. Ini dipencet, ini enggak. Coba lihat, kita nyala lampu atasnya. Nah kalau posisi kayak ini two-way stereo teman-teman. Berarti ikutin lampu aja. Ini lampu high, ini lampu low, ini lampu low delay, ini frekuensi. Nah frekuensi yang bekerja ini aja nanti. Untuk two-way stereo, berarti teman-teman ngambil outputnya dari ini sama ini. Ini sama ini ya, ikutin aja nih ke belakang sini. Ya untuk channel 2 nya sama juga, ini yang nyala high sama low delay sama frekuensi. Nanti frekuensi yang ini. Itu untuk yang stereo ya. Nah untuk yang low cut ini, yang ini itu berlaku buat stereo, two-way stereo, 3-way stereo berlaku buat ini. Yang ini. Kalau yang 4-way mono berlaku low cutnya yang ini. Nanti kita coba. Sekarang posisi di 2-way stereo ya. Ini high sama low.
Nah, sekarang kita coba posisi 3Y stereo ya. Kalau 3Y stereo berarti dua-duanya ke atas. Nah, posisi ini ke atas, ini ke atas. Coba kita cobain. Nah, nyala semua kan? Nyala semua. Berarti semua berfungsi. Frekuensi ini berfungsi, frekuensi ini berfungsi. Ini cut off antara low sama mid. Ini antara mid sama high. Low delay, ini low output, mid output, high output, semuanya nyala. Ini input, ini frekuensi low, ini frekuensi mid, ini low delay, ini low output, ini mid output, ini high output. Ini untuk 3-way stereo ya. Posisi knob seperti ini, dua-duanya keluar, ya teman-teman. Nih, dua-duanya keluar di sini. Nah, sekarang terakhir untuk posisi mono 4-way. Mono 4-way berarti sebelah kiri dipencet ya, yang ini nih. Ini yang sebelah. Kalau kita dari depan berarti sebelah kiri dipencet. Kalau kita dari belakang sebelah kanan dipencet. Kalau kita dari depannya ini berarti sebelah kiri dipencet. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang posisi di 4Y mono teman-teman. Ikutin yang lampu yang nyala saja. Berarti inputnya di input ini ya. Input 2 tidak perlu. Nah, input yang ini bekerja. Nah teman-teman, untuk low cut yang sebelah sini itu berfungsi buat main 4-way mono saja. Tuh nyala ya. Yang sini tak berlaku teman-teman. Yang low cut ini berlaku buat untuk 2-way dan 3-way stereo. Nih. Ini input di sini, ini frekuensi low sama antara low sama dengan low mid. Ini frekuensi mid sama mid high. Ini low delay, ini low output di sini, ini mid output di sini. Ini low output, ikutin yang atas ini ya. Kalau 4-way mono ikutin yang atas ini nih, yang atas. Nah, 4-way mono sini. Ini low output, ini low mid output. Ini low delay, ini frekuensi low mid high, ini frekuensi low sama low mid. Low cut-nya di sini. Nah, kita kan di atas ada ya. Tinggal baca keterangan di atas, kemudian kita lihat ke kanan. Ini frekuensi mid sama high. Nih yang nyala. Ikut yang lampu yang nyala saja. Nah, ini buat output middle-nya. Mid high outputnya. Ini buat high outputnya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Nah, gampang sekali, ikutin lampu yang nyala saja. Ini high output, ini mid high output, ini frekuensi mid high, ini low mid output, ini low output, ini frekuensi low mid, ini frekuensi low. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Gampang, ikutin sini aja nih. Nah, ini nih. Posisi sekarang di 4-way mono. Kalau 4-way mono berarti sebelah ini dipencet. Nah, posisi di sini sekarang. Posisi ini dipencet. Nah, ini ada satu lagi, ini buat zoom ya, sumet penjumlahan low-nya, penjumlahan subnya di sini nih, penjumlahan di sini. Oke, sekarang kita coba aja suaranya, gimana potongan-potongan frekuensinya antara main 2-way, 2-way, 3-way dan 4-way mono. Oke teman-teman, kita coba. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita coba tes yang 2-way ya. Yang 2-way berarti low high. Ini berfungsi, yang ini sama frekuensi. Berarti satu frekuensi ya teman-teman. Ini satu frekuensi saja. Potongan antara low sama high. Low di sini berarti subwoofer ya teman-teman, sub. Kalau yang high itu berarti di sana masuknya low mid sama mid high dan high. Berarti cuman satu potongan saja. Sekarang kita coba ya main 2-way-nya. Nah, ini teman-teman nih low saja, ini low di potongan di 120, sekitar 120.
Nah, ini di mute dua-duanya ya. Ini di mute. Berarti sekarang kita coba yang low saja. Low saja berarti stop. Nah, rendah sekali suaranya ya. Ini subnya ini. Sekarang kita coba yang low mid high-nya. Dua-duanya ini. Ini low saja, kita coba mainkan frekuensinya. Oke teman-teman, barusan itu yang two-way saja ya. Coba mainkan volumenya, tadi terasa perubahan-perubahannya. Jadi yang two-way ini bisa diaplikasikan misalnya teman-teman mainnya subwoofer 18 inci, kemudian atasnya 15 tweeter misalnya. Nah, itu bisa diaplikasikan main two-way ya. Dengan catatan 15 tweeternya itu dia pakai crossover pasif di dalamnya. Tapi seandainya tidak pakai crossover pasif berarti dia mainnya yang three-way berarti low mid high. Kalau misalnya 15 tweeter atau 12 tweeternya itu aktif atau pakai crossover pasif, dia bisa main two-way yang kayak aplikasi sekarang ini. Sekarang kita coba yang main yang three-way-nya ya, low mid high-nya. Cek. Oke teman-teman, sekarang main yang three-way ya. Yang three-way berarti teman-teman bisa lihat ini high output, mid output, ini low output yang three-way stereo ya. Ini berfungsi semua, lihatin lampu aja. Nah, sekarang kita coba. Sekarang saya potong di sekitar 100 ini ya, 100. Ini saya potong di 3,5 atau 2,5 kilo lah. Itu berarti artinya ini adalah low-nya dia dari 25. Nah 25-nya kita potong, berarti low-nya 25 sampai 100, mid-nya 100 sampai taruh aja 3 kilo ini, berarti high-nya 3 kilo ke atas. Ini bisa diaplikasikan buat three-way 18, 12 tweeter atau 18, 15 tweeter, dengan catatan itu powernya masing-masing ya, low power masing-masing, middle power masing-masing, high power masing-masing. Sekarang kita coba bunyikan.
Oke, urusan teman-teman kita coba. Ini bisa tergantung speaker teman-teman ya. Ini potongan sini. Kalau Twitternya misalnya 1 inci ya mungkin potongannya agak tinggi ya. Tapi kalau Twitternya bisa sampai 2 kilo ya bisa potong 2 kilo di sini. Tergantung speaker teman-teman. Gitu ya, bisa dites. Ini nggak ada yang baku, tergantung sistem speaker teman-teman ya. Tapi kita buat ngecek ini bahwa frekuensi ini sangat berfungsi gitu. Oke teman-teman, sekarang kita coba yang 4-way mononya. Oke teman-teman, sekarang pada formasi terakhir main 4-way mono. 4-way berarti ini teman-teman bisa lihat nih lampunya nyala ini ya. Ini lampu high-nya. Ini output high, output mid high. Ini frekuensi mid high sama high. Ini output low mid, ini output low, ini low delay, ini frekuensi low mid low, ini frekuensi low. Nah, ini kalau untuk formasi 4-way itu berlaku low cut-nya di sini ya. Low cut-nya di sini nih. Nah, ini artinya sekarang saya potong di sekitar 100 sama 100 ini. Betul low-nya dari 25 sampai 100. Kemudian ini low midnya dari 100 sampai sekitar 800 ini. Di sini saya potong ya. Kemudian mid high-nya di sini saya potong di sekitar 3 kilo, berarti mid high-nya antara 800 sampai 3 kilo dan high-nya berarti 3 kilo ke atas. Oke, sekarang kita coba di main mono 4-way. Ini soft saja ya, ini low saja ini. Ini low mid. Oke teman-teman, ada satu fitur yang belum kita coba, yaitu ini adalah limiter ya. Coba kita aktifin limiternya, hanya fungsi atau enggak ya.
Oke teman-teman, barusan udah kita coba limiternya ternyata berfungsi ya teman-teman. Ini tadi teman-teman bisa lihat tadi thresholdnya taruh di bawah ini aja biar kelihatan jalannya gitu. Thresholdnya tadi di sekitar 6 dB ya, min 6 dB. Teman-teman bisa lihat tadi ada lampu nyala-nyala di sini ya. Berarti limiternya jalan teman-teman. Berarti mantap ini crossovernya. Oke teman-teman, barusan udah kita coba ya, sebentar saja. Ini 4-way mono, berarti bisa diaplikasikan subnya misalnya 18, low midnya 15, mid high-nya misalnya 8, high-nya bisa 1 inci. Jadi kalau bisa dipotong lebih tinggi ya, kalau 1 inci gitu. Berarti seperti yang saya bilang tadi, ini low-nya dari 25 sampai sekitar 100. Ini juga bisa diatur teman-teman ya, tergantung pada speaker teman-teman juga ini. Kalau masih kuat low-nya, kemudian di low mid tadi saya potong di sekitar 800 ya, berarti low mid-nya antara 100 sampai 800 low mid-nya. Kemudian mid high tadi saya potong di 3 kilo, berarti mid high-nya antara 800 sampai 3 kilo, high-nya 3 kilo ke atas. Ini tergantung speaker teman-teman ya, bisa diatur-atur aja teman-teman, tergantung respon speaker teman-teman masing-masing. Tapi yang penting udah tahu ya, ini buat ini high lah, mid high, ini frekuensi mid high-nya, ini mid low, low mid, ini frekuensi low. Jadi yang berfungsi adalah lampu yang nyala saja. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial ini singkat ini crossover Ashley CX400. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan di sistem speaker teman-teman masing-masing. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.